Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta, disayang, diberkati oleh Tuhan Yesus. Rabu malam hari ini tanggal 25 Juni 2025. Bukan secara kebetulan kita tanggal 25 tahun 2025. Bulan ke-6 kita masih dipelihara sama Tuhan Yesus. Berarti kita dicinta, disayang sama Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita hidup selama tahun 2025, dari segi bulan Januari, bulan Februari, Maret, April, Mei, sampai Juni pertengahan tahun ini berkat Tuhan, ini kasih setia Tuhan, ini karena kecintaan Tuhan. Mari Bapak Ibu, biar makin hari kita mau cinta Yesus, kita mau tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Nomor satu Tuhan Yesus. Sebab dunia akan lenyap, firman Allah nanti akan dikatakan, meledaklah bumi dan guru gempa bumi. Meterai yang ketujuh dibuka, saudara. Kita mau baca Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai 5. Kehancuran dari dunia, menerima konsekuensi akibat dosa. Tapi bagi kita yang setia sama Tuhan, akan hidup kekal selama-lamanya. Langit dan bumi, amin, haleluya, akan lenyap, amin, haleluya. Tetapi firman-Nya, haleluya, tetapi firman Tuhan, amin, haleluya, tetapi firman Tuhan akan tetap selamanya, amin, haleluya. Langit dan bumi, amin, haleluya, akan lenyap. Terima kasih Tuhan. Tetapi firman Tuhan, tetapi firman Tuhan, tetapi firman Tuhan, amin, haleluya, tinggal tetap. Terima kasih Tuhan. Dalam Injil Matius pasal 24 ayat 35, demikian firman Tuhan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Firman Allah kekal selamanya. Tuntun dan sucikan hidupku Bapa, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Sebab kekayaan dan kemuliaan, ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Tuhan. Tetapi firman Tuhan malam hari ini, sucikanlah mulutku, pikiran dan hatiku Bapa, untuk firman Tuhan ku simpan dalam hatiku. Terima kasih Bapa. Berfirman Bapa malam hari ini, aku haus laparkan firman Tuhan. Biar hari hidupku berjalan bersama dengan Yesus di dalam kehidupan yang baru bersama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Selamat malam. Rabu malam hari ini tanggal 25 Juni 2025. Kita sebentar membaca firman Tuhan. Langit dan bumi akan lenyap, Matius 24 ayat 35. Tapi perkataan Tuhan, firman Tuhan akan kekal selama-lamanya. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, kesempatan yang begitu indah, selagi Bapak Ibu dikasih sehat,
Rajin baca Alkitab seperti malam hari ini. Besok ikutin lagi. Saya menyampaikan firman Tuhan perjanjian yang lama. Biar hari kita mau melangkah bersama Yesus lebih dalam dengan Tuhan. Jadikan Yesus sebagai pusat hidup kita, raja di atas segala-galanya. Karena dia raja, dia layak terima puji dan hormat. Mari kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca Wahyu pasal 8. Puji Tuhan. Berurutan kemarin kita selesai Wahyu pasal 7. Sekarang sudah pasal 8 ayat 1 sampai 5. Tentang pembukaan materai yang ke-7. Materai yang terakhir, saudara ya. Jadi ada 7 materai, ada 7 sangkakala, ada 7 cawan murka, ada 7. 7 bicara angka sempurna. Demikian firman Tuhan. Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai 5. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ke-7. Ini materai yang ke-7 Bapak Ibu ya. Maka bunyi senyaplah di surga kira-kira setengah jam lamanya. Lalu kau melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah. Dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Ya, 7 bicara angka sempurna. Dan malaikat masing-masing memegang, saudara ya. Masing-masing sangkal 7 sangkakala. Maka adalah seorang malaikat lain. Dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama dan doa orang semua kudus di atas mezbah emas di hadapan tata itu. Bersama semua orang kudusnya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari hidup kita dikuduskan, disucikan, dibenarkan, dimurnikan. Sehingga hidup kita layak berkenan sama Tuhan menggunakan jubah putih, jubah kebenaran, jubah kemurnian, juga jubah kekudusan. Bapak Ibu ya, mari sekarang Bapak Ibu berbondong-bondong kejarlah kekudusan. Kejarlah hidup berkenan sama Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan. Saya katakan lagi nih, saya membaca ayat 3. Maka datanglah seorang malaikat lain. Ia pergi ke dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepada diberikan kemenyan dan untuk persembahkan bersama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah depan tata itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama dengan doa orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Ayat 5 yang terakhir. Lalu malaikat itu mengambil kepedupan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkan ke bumi. Maka meledaklah bumi guru disertai halilintar dan kebah bumi. Amin. Demikian firman Tuhan. Wahyu pasal 8 1 sampai 5 dikaitkan dengan pembukaan materai yang ke-7. Ternyata materai ke-7 berlaku firman Tuhan dari ayat ke-5. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkan ke bumi. Maka meledaklah bumi guru, bunyi guru disertai halilintar dan kebah bumi ini. Ya, murka Allah dinyatakan kepada manusia-manusia yang bejat, manusia yang jadi muka bumi, tidak bertobat nanti nyesal. Penyesalan nanti Tuhan, mereka menangis. Tapi bagi kita yang setia sama Tuhan, kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan di dalam Roma 8 ayat 1, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang di dalam berarti, kalau ada di dalam, Tuhan sudah menyediakan tempat kekal buat selama-lamanya. Itu malam firman Tuhan pada malam hari ini mendorong kita bersama mari supaya kita menjadi orang kudusnya Tuhan. Ya, dan disertai Tuhan hidup mulai saat ini diproses sama Tuhan. Hiduplah di dalam kekudusan firman Tuhan. Hidup layak berkenan sama Tuhan. Itu menjadi kehidupan kita. Supaya nanti kelak kita bersama dengan Tuhan Yesus. Lolos dari meledaklah bumi guru halilintar. Ya, peristiwa yang sangat menakutkan. Yang sama-sama belum pernah kita alami. Tapi kita minta pada waktu terjadi kita sudah diangkat duluan. Terbang ke surga. Kita mau cinta Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab hanya Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Langit dan bumi, amin, haleluya, akan lenyap, amin, haleluya. Tetapi firman Tuhan, tetapi firman Tuhan, tetapi firman Tuhan kekal selamanya. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera.
Bapa kami di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Kalau Tuhan sudah pelihara di malam Rabu malam tanggal 25 Juni. Terima kasih kepada Tuhan. Sebelum berbang tidur, mari berjaga dan berdoa. Ikuti firman Tuhan. Karena dunia akan hancur, meledaklah bumi dan guru dahsyat. Sama-sama kita belum mengalami itu. Tapi kalau kita bersama dengan Yesus, minta sama Tuhan, Tuhan lindungi. Dijauhkan dari segala api pencobaan. Tapi Roh Kudus kan menyertai, memberikan kekuatan, kemampuan buat kita menghadapi api pencobaan. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam, Tuhan bersama kita, Immanuel. Amin, puji Tuhan.